Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang ibu kota negara baru. Disusun sendiri oleh saya sendiri, nama saya Nadia Rahma dari kelas Arsitektur 21C dengan dosen pengampu Pak Sutrisno Aji Prasetyo, SARS, MARS. Pendahuluan. Ibu Kota Negara Nusantara adalah salah satu proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. IKN Nusantara direncanakan akan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2024 bersamaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79. Pembangunan ibu kota negara ini sendiri merupakan bagian dari strategi untuk pemerataan pembangunan di Indonesia yang selama ini sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa. Selain itu, IKN juga membantu kondisi Jawa atau Jakarta yang telah mengalami tekanan yang sangat besar terhadap daya dukung lingkungan yang harus dijaga sustainabilitasnya. Apa sih urgensi pemindahan ibu kota? Yang pertama, daya tampung Jakarta yang tidak ideal. Salah satu urgensi pemindahan ibu kota negara adalah upaya pemerintah meringankan daya tampung Jakarta yang sudah tidak ideal lagi, baik menampung hal-hal yang dianggap penting seperti ekonomi dan politik, bahkan sensus penduduk yang padat sudah melebihi kapasitas kepadatan penduduk Jakarta, sudah melebihi kapasitas maksimum kota Jakarta. Kedua, kemacetan dengan masalah yang sudah akut bagi Jakarta yaitu banjir dan juga kemacetan. Sepertinya pemindahan ibu kota menjadi upaya pemerintah memperbaiki ibu kota menjadi lebih baik, terutama dalam geografisnya. Kementerian Bappenas menyatakan salah satu urgensi pemindahan ibu kota keluar Pulau Jawa adalah karena masalah macet dan banjir yang sulit atau sudah menjadi akut sehingga kota Jakarta menjadi kota terburuk keempat saat sibuk lalu lintas dari 390 kota yang disurvei. Lalu yang ketiga adalah banjir. Jumlah penduduk yang berimbang menurut WHO batas maksimal 9.600 jiwa tiap kilometer persegi, sedangkan Jakarta melebihi hal ini yang akan berdampak negatif kepada kota Jakarta, salah satunya banjir, kebakaran, dan juga tentunya macet yang mengganggu aktivitas lalu lintas kota. Proses pembangunan IKN ditinjau melalui yuridis hingga tahapan pembangunan. Ide pemindahan ibu kota negara pernah direncanakan Presiden Soekarno pada tahun 1957. Kemudian pada era Orde Baru pernah direncanakan pada tahun 1990-an. Setelah lama tidak dibahas pemindahan ibu kota negara, ide ini muncul kembali di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun belum dapat terrealisasikan. Keseriusan pada Presiden Jokowi terhadap pemindahan ibu kota negara menjadi IKN salah satu RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020 sampai 2024. Dibuktikan keseriusannya, Kementerian Bappenas menyusun rancangan undang-undang pemindahan ibu kota negara, kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada tanggal 18 Juni 2022. Kemudian pemerintah menyusun strategi yang strategis melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang rincian rencana induk Ibu Kota Nusantara. Untuk tahap 1 tahun 2022 sampai 2024, fokus pembangunan infrastruktur utama, kompleks Istana Kepresidenan, perkantoran pemerintah, perumahan ASN, dan personal Ankam. Tahap 2 tahun 2025 sampai 2029, fokus pembangunan di ranah infrastruktur dan lingkungan seperti bandara, bendungan, sistem pengelolaan air, limbah domestik, dan lain-lain. Tahap 3 tahun 2030 sampai 34, fokus pembangunan di ranah infrastruktur dan lingkungan, sistem angkutan umum, dan pengelolaan air. Tahap 4 tahun 2035 sampai tahun 2039, fokus pembangunan di ranah infrastruktur lingkungan seperti kereta api regional,
ekspansi sistem pengelolaan air limbah, dan lain-lain. Tahap 5 tahun 2040 sampai 2045, infrastruktur dan transportasi tahap akhir dan pengembangan potensi bendungan multiguna. Dampak akibat pemindahan IKN. Dampak negatif terhadap alamnya. Pertama, ancaman terhadap sistem tata air dan perubahan iklim. Deforestasi akan menyebabkan perubahan siklus hidrologi. Dampak rusaknya siklus hidrologi akan menyebabkan pencemaran air dan kekeringan, sehingga bukan hanya berdampak kepada kesehatan bumi, namun akan berdampak juga terhadap ekonomi. Ketika pencemaran air dan kekeringan terjadi, akan meningkatnya biaya ekonomi terhadap air. Lalu yang kedua, ancaman terhadap flora dan fauna. Ditinjau dari perubahan siklus hidrologi, menyebabkan pencemaran air dan kekeringan yang akan berdampak kepada flora dan fauna di area IKN. Dampak buruk kepada flora dan fauna yang akan berdampak buruk juga kepada ekosistem hutan tropis, maka akan merusak sistem rantai makanan. Yang ketiga, ancaman terhadap pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup. Dampak terhadap politis daerah setempat. Untuk dampak terhadap politis daerah setempat, pembentukan jajaran pemerintah yang akan memerintah IKN berbeda dengan pembentukan jajaran pemerintah DKI Jakarta sebagai ibu kota Indonesia hari ini. IKN Nusantara dipimpin oleh ketua otorita yang bertaraf setingkat menteri yang dipilih langsung oleh presiden atas persetujuan DPR. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya pemilu bagi masyarakat IKN, sehingga proses pemilihan kepala daerah tidak dijalankan secara demokratis. Lalu yang kedua, ancaman permasalahan fiskal terhadap hutang. Saat ini kecenderungan pemerintah pusat menggunakan pembiayaan jangka pendek lebih besar daripada pembiayaan jangka pendek yang tentunya akan memperbesar hutang Indonesia karena pemerintah menggunakan pembiayaan jangka pendek untuk pembangunan jangka pendek sehingga berkonsekuensi Indonesia memakai hutang baru untuk menutup hutang yang jatuh tempo. Dampak positif bagi pemindahan IKN adalah meningkatnya perekonomian nasional. Kedua, perdagangan antar wilayah semakin tinggi. Ketiga, pemerataan pembangunan untuk wilayah luar Pulau Jawa. Yang keempat, mengurangi kepadatan masyarakat di Jakarta. Masuk ke bagian akhir, yaitu kesimpulan dan saran. Kota Jakarta yang terdampak akan ancaman banjir dan tenggelam serta polusi akibat kepadatan penduduk yang menjadi pemindahan ibu kota menjadi solusi. Saat ini, pembangunan ibu kota negara baru telah berjalan proses pembangunan tahap 1 dan tahap 2. Terlihat baik-baik saja, namun pemindahan ibu kota negara baru akan berdampak buruk dan mengancam terhadap alam di area IKN tersendiri. Terlebih, pendanaan pemindahan ibu kota yang dikhawatirkan tidak terselesaikan karena dana anggaran yang tidak stabil. Berdasarkan hal tersebut, saya menyimpulkan pembangunan IKN tetap perlu dilanjutkan dikarenakan sudah berjalan dengan baik dan urgensitas yang penting karena Jakarta sering terjadi bencana banjir, polusi, dan jumlah penduduk yang terlampau padat. Namun, saya juga menyarankan pemerintah perlu mencari investor agar keberlanjutan pembangunan IKN dapat berjalan dengan baik dan berhenti menggunakan APBN. Mungkin cukup sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.